Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview new Honda Vario 160 2023 tipe ABS warna Active Black. Oke, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari Vario 160 ABS terbaru 2022 warna Active Black yang dibanderol di harga 30.225.000 untuk OTR Bekasi. Jadi Vario 160 ABS di tahun 2023 sudah menyentuh 30 jutaan kawan-kawan, bahkan lebih ya. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilan yang dihadirkan oleh motor ini. Jadi buat kawan-kawan yang berencana melakukan pembelian Honda Vario 160 ABS terbaru 2023, siap-siap merogoh kocek kurang lebih 30 juta sekian. Dan untuk mendapatkan motor ini butuh waktu yang cukup lama kawan-kawan. Karena ini saja baru turun di bulan Januari 2023 setelah inden 3 bulan. Jadi inden di tahun 2022 baru turun di 2023. Waktunya 3 bulan baru turun. Luar biasa ya. Jadi buat kalian yang mau inden khusus versi ABS harus siap-siap bersabar. Karena kemungkinan pengiriman Vario 160 ABS akan kembali lancar setelah Lebaran. Jadi sekitar bulan Mei baru akan lancar lagi. Jadi dari Januari sampai ke April kemungkinan turun tapi sedikit, tidak akan banyak. Oke, langsung saja kita bahas dari bagian batok kepalanya terlebih dahulu. Jadi dari bagian batok kepalanya di sini menggunakan paduan dua warna. Jadi di bagian batok utamanya menggunakan warna hitam doff, bahannya plastik kasar. Terdapat stripping bertuliskan Honda warna putih. Sedangkan di bagian kanan dan kirinya ini menggunakan plastik halus menggunakan warna abu-abu tua yang hampir ke hitam. Jadi di katalog warnanya Active Black. Namun sebenarnya warnanya ini bukan hitam, melainkan abu-abu tua yang memang hampir ke hitam ya. Abu-abu tua warnanya glossy kawan-kawan, jadi bukan doff. Kemudian turun ke bagian dasi depannya. Di bagian dasi depannya menggunakan warna hitam glossy. Terdapat dudukan plat nomor di sini yang menjadi satu dengan dasinya. Bahannya plastik tentunya, jadi bukan bahan besi. Di bagian balik dasinya ini menggunakan bahan plastik kasar warna hitam doff seperti ini. Sisanya di bagian depannya hingga ke bagian bawah menggunakan warna abu-abu glossy. Sekali lagi abu-abunya tua yang hampir ke hitam kawan-kawan. Kemudian di bagian pencahayaannya untuk headlampnya menggunakan desain yang terpisah antara bagian kiri dan kanannya. Total terdapat 4 klaster. Jadi di bagian sebelah kanan 2 klaster, di bagian sebelah kiri 2 klaster. Sudah full LED tentunya. Di bagian bawahnya terdapat seperti winglet ya, berbahan plastik kasar. Jadi seperti frame ya, yang memisahkan antara bagian lampu kanan dan lampu kirinya. Di bagian atasnya lagi juga ada tambahan plastik kasar yang menjadi satu dengan wingletnya. Kemudian ada tambahan DRL di sini, membentuk garis ya, yang nyalanya warna putih. Terputus di bagian DRL-nya. Jadi di bagian tengahnya sini terdapat pemutus antara bagian DRL bawah dan DRL atasnya. Untuk posisi sennya berada di samping DRL-nya dan sudah full LED juga. Di bagian mikanya terdapat motif-motif seperti berlian seperti ini yang menambah kesannya semakin terlihat mewah dan elegan kawan-kawan. Lanjut ke bagian fairingnya. Di bagian fairingnya ini terdapat 3 layer ya. Jadi di bagian layer pertama di bagian atas desainnya kecil seperti ini, lancip ya. Sudutnya lancip. Kemudian di bagian layer kedua ini paling besar ukurannya. Jadi desainnya mundur ke belakang, melengkung, kemudian turun ke bawah, melengkung lagi. Sedangkan di bagian ujung depannya dia lancip seperti ini desainnya. Jadi memang desainnya serba runcing. Di sini menggunakan warna full abu-abu tua. Terdapat tulisan Honda menggunakan emblem di versi ABS. Jadi di versi CBS tulisan Hondanya stripping, sedangkan di ABS menggunakan emblem. Ada tulisan 160 menggunakan stripping dan ada stripping garis di bagian bawahnya menggunakan paduan warna coklat dengan abu-abu. Sedangkan di layer ketiganya ini menggunakan bahan plastik kasar full hitam doff. Lanjut hingga ke bagian undercoolnya. Di bagian undercool menggunakan plastik halus lagi, warnanya juga abu-abu kawan-kawan. Lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Di bagian kaki-kaki depan untuk bagian fender depannya menggunakan warna abu-abu glossy juga, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Suspensinya menggunakan shock teleskopik. Terdapat cover seal shock di bagian depannya menggunakan plastik kasar yang akan melindungi seal shocknya dari percikan-percikan batu atau kerikil.
Lanjut ke bagian velgnya. Di sini velgnya menggunakan palang berbentuk Y yang miring ke belakang, warnanya coklat khusus di versi ABS. Jadi memang warna velgnya ini selaras dengan strippingnya. Ini dia kawan-kawan. Jadi strippingnya coklat, velgnya coklat. Coklatnya ini doff ya. Ban depannya menggunakan ukuran 100/80, ringnya 14, tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Lanjut ke bagian pengeremannya. Di bagian pengeremannya tentunya sudah disc brake dan sudah dibekali dengan sistem pengereman ABS atau anti-lock braking system. Nah, yang unik dari Vario 160, jadi untuk grid ABS-nya tidak bisa dilepas, dia menjadi satu dengan disc-nya atau langsung include ya, seperti ini kawan-kawan. Kemudian untuk sensornya berada di bagian atas ini. Kemudian kaliper menggunakan Nissin 1 piston berwarna emas. Nah, untuk bagian fender sebelah kiri terdapat balutan stripping bertuliskan ABS seperti ini, warnanya silver. Nah, kurang lebih penampakannya dari bagian depan. Nah, ini dia untuk Vario 160 ABS 2023 warna Active Black. Sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometernya menggunakan digital dengan desain yang kotak memanjang seperti ini. Untuk backgroundnya menggunakan paduan warna abu-abu di bagian bawah, sedangkan di bagian atas hitam, terdapat garis di bagian tengahnya. Di bagian atas terdapat beberapa indikator seperti indikator ABS, indikator sein kanan kiri, kemudian ada indikator alarm, indikator aki, indikator ISS, ada engine check, lampu jarak jauh, dan keyless. Nah, di bagian frame sampingnya menggunakan warna hitam glossy seperti ini kawan-kawan. Di bagian bawahnya terdapat dua tombol select dan set yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Tidak lupa di bagian tengah terdapat logo Honda 3D seperti ini. Nah, sisanya di bagian batok belakangnya menggunakan full plastik kasar dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan ada sein. Sedangkan di sebelah kanan ada ISS, ini dia untuk tombol ISS di bagian atas, dan ada starter namun belum tersedia hazard di Vario 160. Turun lagi ke bagian dashboardnya. Di bagian keamanan tentunya sudah smart key atau keyless. Dari segi keamanannya mengandalkan kunci stang, kemudian ada alarm dan ada answer back. Di bagian sebelah kanan ada seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Kemudian ada cover kunci darurat di bagian sebelah kanan yang berfungsi untuk membuka jok ketika keadaan darurat. Contohnya seperti remote-nya hilang atau baterainya habis. Nah, di bagian sebelah kanan terdapat rak yang terbuka dengan ukuran yang cukup luas, bahkan air mineral dengan ukuran sedang sekalipun itu bisa masuk ke sini kawan-kawan. Sedangkan di sebelah kiri terdapat rak yang tertutup yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet sudah tipe USB. Jadi kita tidak perlu beli adaptor tambahan lagi buat ngecas, bisa langsung colok USB kawan-kawan. Kemudian untuk bagian tengahnya juga terdapat hook atau gantungan barang yang sangat simpel. Nah, untuk bahan di bagian dashboardnya, untuk bagian atasnya ini menggunakan plastik halus ya, warnanya abu-abu glossy tua. Sedangkan sisanya di bagian bawahnya ini menggunakan plastik kasar, warnanya full hitam doff. Nah, kebetulan di sini sudah terpasang panel step floor atau karpet. Jadi ini adalah aksesoris resmi dari Honda. Bahannya karet, bertuliskan Vario di bagian tengahnya, kemudian ada seperti lambang huruf V ya, sangat besar warna silver. Kanan kirinya menggunakan bahan plat, warnanya chrome. Kebetulan ini masih terpasang anti gores, itulah kenapa warnanya biru. Namun ketika anti goresnya dilepas, warnanya chrome kawan-kawan. Kemudian terdapat anti slip di bagian kanan kirinya, dia berupa karet, kemudian ada tekstur kasar seperti ini. Lanjut ke bagian dek belakangnya sini, di bagian dek belakang sini full plastik kasar ya, warnanya full hitam doff. Dari bagian depan sini hingga ke bagian tengah sini, sisanya di bagian bawah di sini terdapat plastik halus menggunakan warna hitam doff. Kemudian ada tekstur bintik-bintik seperti ini yang menambah kesannya semakin sporty juga. Kemudian di bagian dek bawahnya hingga ke bagian depan sini, ini full plastik kasar. Sisanya di bagian tengah ke atas, undercoolnya menggunakan plastik halus. Naik lagi ke bagian jok, tangki dan bagasinya. Jadi untuk joknya sendiri, di sini ukurannya cukup luas, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga gambot. Warnanya full hitam, sama sekali tidak ada paduan warna lain di sini. Terdapat tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Kemudian di bagian tengahnya terdapat seperti gundukan ya, pemisah antara bagian depan dengan bagian belakangnya. Kemudian ketika kita buka joknya, di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 18 liter, bisa masuk helm half face dengan ukuran yang besar sekalipun kawan-kawan. Kemudian di sini juga disediakan tempat kunci ya, yang bisa kalian taruh di sini seperti kunci busi dan obeng. Kemudian untuk bagian sebelah belakangnya sini juga ada penampung air radiator cadangan. Jadi kita tidak perlu repot-repot ke kolong lagi atau ke bagian hager untuk mengisi air radiator cadangan. Kalian bisa isi dari bagian atas ini kawan-kawan. Kemudian untuk tangkinya dapat menampung sebanyak 5,5 liter, dibalut dengan cover full ya. Di bagian atasnya covernya ini plastik kasar.
Kemudian di bagian behelnya ini menggunakan full besi di sini dengan desain yang sporty, dicat menggunakan warna full hitam doff. Nah, di bagian behel belakangnya di sini disediakan lubang yang fungsinya untuk menaruh tutup tangkinya ketika kalian mengisi bahan bakar. Jadi akan seperti ini kawan-kawan. Mungkin beberapa dari kalian pengguna Honda Vario 160 belum tahu fungsi dari lubang ini. Jadi fungsinya untuk menaruh tutup tangki ketika kalian mengisi bahan bakar. Jadi kalian tidak perlu repot-repot megangin tutup tangkinya, seperti itu. Lanjut, kita ke bagian bodi belakangnya. Jadi di bagian bodi belakangnya dia menggunakan warna full abu-abu glossy seperti ini. Jadi memang warnanya terkesan elegan seperti ini kawan-kawan. Jadi ini satu-satunya Vario 160 ABS yang menggunakan warna glossy seperti ini. Sedangkan untuk yang warna hitam dan warna putihnya itu kan menggunakan warna doff ya. Jadi hanya di Active Black yang menggunakan warna glossy. Jadi full abu-abu. Di bagian depan ada balutan stripping paduan antara warna abu-abu yang hampir ke silver dipadukan dengan coklat. Jadi coklatnya selaras dengan warna velgnya. Kemudian khusus di Vario 160 ABS tulisan Varionya menggunakan emblem seperti ini. Jadi ada tulisan Vario, kemudian ada 160 di bagian belakangnya. Lanjut ke bagian bodi atasnya menggunakan warna hitam glossy seperti ini. Jadi dipadukan antara abu-abu dengan hitam di bagian tengahnya. Kemudian untuk stop lampnya tentunya sudah LED dengan desain yang lebar ke samping seperti ini, dibalut dengan mika berwarna merah. Untuk bahan di bagian bawahnya sini plastik kasar kawan-kawan, full. Untuk fendernya menggunakan model gantung, terdapat penghubung di bagian tengahnya sini menggunakan bahan seperti aluminium ya, warnanya silver. Kemudian ada sayap kanan kirinya, tentunya yang akan melindungi di bonceng di belakang dari cipratan air atau lumpur ketika hujan. Posisi sennya menjadi satu dengan fendernya, sudah LED tentunya, bahkan hingga ke lampu penerangan plat nomor yang bisa dibilang sepele ini sudah LED. Kemudian ada tambahan mata kucing warna merah, ada stripping tulisan Honda. Untuk fendernya ukurannya tidak terlalu luas namun cukup panjang. Terdapat beberapa motif bintik-bintik di bagian kanan kiri, sedangkan di bagian tengahnya terdapat beberapa lekukan yang menambah kesannya semakin sporty kawan-kawan. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya dari bagian bodi belakang. Untuk Vario 160 ABS 2023 warna Active Black, salah satu warna favorit. Sekarang kita bahas ke sektor mesin. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc. Bertipe SOHC, pendinginnya cairan atau radiator, kapasitas oli mesin di 0,8 liter. Sudah ESP Plus dan sudah dibekali dengan 4 katup kawan-kawan. Nah, penampakan daripada cover dari radiatornya seperti ini. Jadi bahannya plastik kasar full hitam dengan desain kisi-kisi melengkung di bagian tengahnya seperti ini kawan-kawan. Jadi fungsi dari kisi-kisi melengkung dan desainnya keluar seperti ini, dia untuk menangkap udara atau angin dari depan supaya lebih bisa maksimal masuk ke bagian radiatornya. Jadi untuk pendinginannya lebih maksimal. Kemudian di bagian step belakangnya menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Desain knalpotnya naik ke atas, full hitam di sini dari bagian leherannya hingga ke silencernya, dibalut dengan cover muffler bahan plastik kasar. Untuk bagian belakangnya mempunyai tekstur bintik-bintik, sedangkan di bagian depannya polos. Di bagian ujungnya terdapat end cap berwarna silver, desainnya oval seperti ini. Terdapat lubang-lubang di bagian tepinya yang menambah kesannya semakin terlihat sporty. Kemudian di bagian swing armnya menggunakan warna silver di sini. Tidak lupa di bagian tengah atau bagian kolongnya terdapat hager dengan ukuran yang cukup panjang dan ada tambahan karet penahan lumpur yang tentunya akan melindungi throttle bodinya ya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Dan Vario ini sudah menggunakan rangka terbaru yaitu rangka eSurf yang dipercaya lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan. Pengereman belakang tentunya sudah disc brake dengan kaliper Nissin 1 piston, namun memang ABS-nya hanya di bagian pengereman depan saja, sedangkan belakangnya belum ABS atau bisa dibilang hanya satu channel. Kemudian untuk ban belakangnya menggunakan ukuran 120/70, ringnya 14, velgnya sekali lagi menggunakan warna coklat doff yang selaras dengan warna strippingnya. Lanjut kita ke bagian sisi sebelah kiri. Nah, penampakan dari bagian sebelah kiri seperti ini. Untuk suspensinya menggunakan single shock, posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster. Kemudian untuk bagian cover CVT-nya full hitam di sini ya, hitam doff. Di bagian belakangnya besi, sedangkan di bagian depannya cover plastik. Terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Sudah tidak tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan tentunya. Kemudian di bagian CVT, filter udaranya maksud saya, ini juga full hitam, terdapat emblem bertuliskan ESP Plus dan ada tulisan 160 for valve kawan-kawan. Nah, penampakannya dari sisi sebelah kiri seperti ini untuk bagian kaki-kaki belakangnya. Kemudian ke bagian bodi belakangnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi memang secara desain untuk bodi belakang terkesan sangat sporty dan agresif.
Oke kawan-kawan, jadi itu tadi sekilas review Honda Vario 160 2023 ABS warna Active Black. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Dan tentunya juga dapat memberikan gambaran untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Honda Vario di tahun 2023. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.